Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Yolanda Risa Putriani dari kelas 2B jurusan D3 Kebidanan. Baiklah Bunda, di sini saya akan melakukan pengukuran kepala janin, panggul, dan mekanisme persalinan. Selanjutnya, mengukur kepala janin. Yang pertama ada ubun-ubun besar yang berbentuk segi empat, disebut juga fontanetal mayor atau bregmatica. Selanjutnya ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga atau disebut juga fontanella minor. Selanjutnya ada tulang kepala bayi. Yang pertama ada os panetalis, kemudian ada os frontalis, kemudian ada os temporalis, kemudian ada occipitalis, dan ada suboccipitalis. Kemudian di bagian muka janin terdapat yang disebut mento atau pada bagian dagu janin. Kemudian ada submento di bagian bawah dagu. Yang pertama mengukur kepala janin, ukuran muka belakang. Yang pertama, diameter suboccipito-bregmatica dari foramen magnum sampai ke ubun-ubun besar. Kemudian ukuran 9,5 cm. Kemudian diameter suboccipito-frontalis dari foramen magnum sampai ke pangkal hidung, ukuran 11 cm. Selanjutnya diameter fronto-occipitalis dari pangkal hidung ke titik terjauh pada belakang kepala, ukuran 12 cm. Kemudian diameter mento-occipitalis dari dagu ke titik terjauh belakang, ukuran 13,5 cm. Kemudian diameter submento-bregmatica dari bawah dagu sampai ke ios hyoid ubun-ubun besar, ukuran 9,5 cm. Selanjutnya ukuran melintang, diameter biparietalis, ukuran terbesar antara kedua ios parietal, ukuran 9 cm. Kemudian diameter bitemporalis, jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri, 8 cm. Selanjutnya ukuran lingkaran kepala, circumferential suboccipito-bregmatica, lingkaran kecil kepala sampai ke ubun-ubun besar, ukuran 32 cm. Selanjutnya circumferential fronto-occipitalis, lingkaran sedang kepala. Kita ukur dari titik terjauh belakang kepala, kemudian melewati hidung, lalu kembali lagi ke ukuran terjauh kepala, ukuran 34 cm. Selanjutnya circumferential mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala. Kita ukur dari titik terjauh kepala, kemudian melewati dagu, lalu kembali lagi ke titik terjauh kepala, yaitu 35 cm. Selanjutnya mekanisme persalinan. Masuknya kepala ke pintu atas panggul. Masuknya kepala dalam pintu atas panggul pada primipara pada bulan terakhir dari kehamilan, usia 36 sampai 37 minggu. Pada multipara terjadi pada permulaan persalinan. Selanjutnya masuknya kepala pada pintu atas panggul terjadi dalam keadaan singlitismus atau sutura Sagittarius tepat berada di atas simfisis. Kemudian dengan cara asinglitismus, sutura Sagittarius mendekat ke pinggir simfisis di atas simfisis. Kemudian
asinclitismus anterior, sutura sagittarius mendekat ke promontorium. Kemudian gerakan fleksi. Gerakan fleksi, dagu mendekati dada sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir. Kemudian diameter subocipito brekmatica dengan ukuran 9,5 cm menggantikan diameter subocipito frontalis dengan ukuran 11 cm. Kemudian putaran paksi dalam atau rotasi internal. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah bagian depan memutar ke depan di bawah simfisis. Pada presentasi belakang, kepala janin terendah ubun-ubun kecil akan memutar ke depan ke bawah simfisis. Kemudian putaran terjadi setelah kepala sampai di Hodge 3 atau kepala sampai di dasar panggul. Kemudian ekstensi. Gerakan ini terjadi setelah putaran paksi dalam selesai dan harus terjadi sebelum kepala melewati pulpa, dagu bayi menjauh dari dada. Kemudian kepala dilahirkan dengan ekstensi lebih lanjut. Subocipit sebagai hipomosiliun di bawah simfisis, maka lahirlah berturut-turut ubun-ubun kecil, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Kemudian putaran paksi luar atau putaran balasan. Tunggu setelah kepala lahir akan memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi pada rotasi dalam. Kemudian ekspulsi segera setelah rotasi luar bahu depan kelihatan di bawah simfisis menjadi hipomosilion. Untuk kelahiran bahu belakang selanjutnya anak lahir searah jalan lahir. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama os coccae, yang kedua os sacrum, yang ketiga os coccygis. Selanjutnya, tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Yang pertama tulang os ilium, yang kedua os ischium, kemudian yang ketiga os pubis. Selanjutnya ada tulang spina iliaca anterior superior, kemudian tulang crista iliaca kiri dan kanan. Kemudian ada tulang spina ischiadica, tuber ischiadicum, ischiadica insula mayor, insula ischiadica minor. Kemudian foramen obturatorium, asticulum. Kemudian os coccygis 4 bagian, biasanya memanjang 1-2 cm. Ramus superior, ramus interior, kemudian simfisis pubis. Baiklah Bunda, mungkin itu saja penjelasan pengukuran kepala janin, panggul, dan mekanisme persalinan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.